Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Seperti biasa pada hari Senin pagi kita jumpa lagi dalam Power Breakfast, program yang mengupas keseharian narasumber kami ya, yang biasanya sering on air di El Sinta. Nah, pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber yang akhir-akhir ini mungkin sibuk sekali, terutama di pasar dan mengkoordinir bagaimana para pedagang yang ada di pasar, terutama memantau bagaimana kebutuhan pokok dan memberikan masukan-masukan juga ya kepada pemerintah. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Sekjen Inkopas, Induk Koperasi Pedagang Pasar, ada Pak Ngadiran. Pak Ngadiran, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Selamat Ngadiran? pagi, alhamdulillah baik. Pak, mohon untuk dibuka kameranya Pak, supaya saya bisa melihat Pak Ngadiran juga. Karena kami Ya. live juga di YouTube. Oh baik, ya. Mana udah kelihatan. Kurang gimana ini? Sudah aman Pak, sudah oke. Oke. Ini udah di kantor atau masih di rumah sekarang pagi-pagi ini? Ini lagi siap-siap. Oh, Siap-siap. lagi siap-siap. Mau ke Ya, kantor berarti mau. ya? Ya ini mau berangkat. Mau Bentar berangkat. lagi. Mudah-mudahan ada waktu selama beberapa menit ke depan sama El Sinta nih Pak. Baik. Siap. Ya. Pak, biasanya kalau pagi-pagi, weekend kan libur ya. Nah, kalau Ya. memulai hari di hari Seninnya itu apa yang biasanya dilakukan Pak? Pagi-pagi betul tuh ngapain aja sih biasanya Pak Ngadiran? Oh, ya. Yang jelas pagi-pagi kan ngopi sebentar, siap-siap. Mm-mm. Olahraga juga nggak bisa dilakukan kalau minggu begini. Baru minggu, Sabtu, Minggu. Kalau Senin sih kita ini karena ini kami sudah mau berangkat ke Cilegon, mau Oh. berangkat ke pasar Cilegon. Oh, Inkopas pusatnya di Cilegon ya? Oh bukan, pusatnya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Tamrin City lantai 6, Hmm. 618. Nah, ini ke Cilegon ada apa? Ada kegiatan apa? Ada pedagang di sana, pasar di sana. Hmm. Ada kegiatan. Hmm. Itu biasanya kalau pagi bangun jam berapa, Pak? Oh, ya sebelum subuh lah. Sebelum azan subuh sudah bangun, kemudian Ya. setelah itu ibadah dulu gitu ya? Ya, biasalah mengisi waktu dulu sebentar. Habis itu tidur lagi atau enggak? Oh enggak kita. Kalau tidur lagi bangunnya kesiangan nanti. Pak, kan ada orang-orang yang biasanya kalau pagi-pagi tuh ya sukanya Ya. ngopi, ngeteh, ngemil dulu atau sarapan. Nah, Pak Ngadiran termasuk yang mana? Saya sarapannya jarang sih, tapi ngemilnya biasanya ya jagung rebus atau kadang singkong Wah, rebus. saya baru mau nyebut tuh tadi singkong. Nah, Favorit singkong, Pak? saya termasuk favorit itu. Ya kebetulan tadi itu pagi-pagi udah direbuskan. Ada singkong biasa lah. Asik sekali ya. Singkong, rebus, ubi, ya kadang-kadang jagung gitu. Itu rutin nggak sih tiap pagi gitu? Harus setiap hari ada? Saya termasuk yang rutin itu. Maksudnya ya yang disuka itu memang. Udah berapa tahun tuh Pak konsumsi itu terus Pak? Jagung, ubi, terus singkong rebus. Ya, saya kan dari kecilnya memang dibesarkan sebagai anak singkong. Saya lahir di daerah yang tertandus di Indonesia dan saya dibesarkan memang dengan singkong. Jadi sebentar saya Pak, daerah tertandus ini maksudnya di mana Pak? Ya, tertandus di Indonesia kan di Gunkit. Gunung Kidul, Yogyakarta. Iya betul. Wah, yang airnya agak-agak sulit ya? Ya dulu, sekarang sih alhamdulillah lumayan. Sudah bagus. Banyak itu tuh Pak, banyak apa? Gunung batu ya, bukit kapur gitu ya? Ya, namanya juga gunung, itu lagi. Itu kan perbukitan 1000, pegunungan 1000 memang. Jadi di sana ya bahasanya kan dekatnya batu jauh dengan ratu. Tapi kawasan wisatanya sekarang keren-keren Pak. Bagus-bagus di sana. Antara 7 tahun ini memang
berkembang terus dari waktu ke waktu, dan rata-rata itu kan dikelola oleh anak-anak muda di daerah. Bekerja sama memang dipandu oleh Dinas Pariwisata, Budaya dan Pariwisata di Pemda setempat. Mereka memberikan bimbingan kepada anak-anak muda, warga setempat, ya ibu-ibu, untuk membuat katakanlah makanan khas, kemudian nanti dijual belikan di daerah-daerah wisata itu. Bapak jangan-jangan punya tempat wisata juga? Oh, saya kebetulan kepengen aja baru. Oh, baru pingin buka usaha wisata. Ya, kita sering dengan ngobrol dengan anak. Saya memang saya kebetulan termasuk yang tidak di titik wisata. Titik-titik wisata kan adanya mayoritas di pantai, kemudian di daerah-daerah bukit tertentu. Saya daerah yang landai. Itu kalau dari Jogja pusat kotanya ke Gunung Kidul, saya pernah lewat itu ada Bukit Bintang. Wah, itu asik sekali tuh, Pak. Jalannya nanjak. Mirip-mirip agak kayak di puncak, tapi lebih ekstrim lagi memang di sana ya. Oh ya, betul. Keloknya sana kalau yang lama itu kan 10 tok dulu. Sekarang beberapa itu dikurangi. Jadi kalau aslinya juga ada. Sekarang karena udah menjadi daerah wisata, kemudian jalannya diperlebar, dan daerah tikungan-tikungan yang tajam itu dipangkas. Dikurangi ya. Tanjakannya juga katanya yang ekstrim itu dipapas ya, dipotong gitu ya. Ya, dibuat sehingga tanjak dulu ekstrim itu sedikit agak buat landai. Oh ya, Bintang itu termasuk yang tanjakannya tajam. Nah, itu kan sudah dipapas, sebagian dikurangin, kemudian dibuat situ menjadi objek wisata yang bagus. Wah, kalau malam hari itu enak, Pak. Bisa dilihat pemandangan ke arah Jogja gitu ya. Ya, berkota Jogja, Kota Ang, itu bisa dilihat di situ. Kemudian di situ kan ada pegunungan Purba. Di pegunungan Gunung Api Purba itu ada di sebelah timurnya dari Bukit Bintang. Itu bisa melihat, kalau dari sana itu kota Surakarta terlihat dari situ, Magelang, Jogja itu terlihat dari situ. Artinya walaupun tidak jelas, tapi kalau mari melihat lampu luar biasa di situ. Karena itu disebut Bukit Bintang, apalagi pas mau naik tuh di sebelah kanan jalan ya, tulisannya besar sekali tuh. Gunung Kidul. Wah. Ya, Handayani. Gunung Kidul Handayani. Nah, Pak. Ya, siap. Kalau kegiatan biasanya ya, setelah ini kan berangkat, itu ada hal-hal yang memang harus selalu dilakukan, Pak. Selain tadi sarapan, bangun pagi, ada kebiasaan tertentu yang memang kerap kali dilakukan oleh Pak Ngadiran? Ya, kalau sekarang ini kan ya karena saya kebetulan di koperasi ya, di Induk Koperasi Pedagang Pasar, yang jelas kan kami karena sekarang itu medianya dengan media sosial, kadang-kadang kita menjelang berangkat memang ngecek grup-grup yang ada di kami. Jadi ada grup koperasi pasar yang ada di seluruh secara nasional maupun ada di Jakarta, khususnya di DKI Jakarta. Itu kadang-kadang ada perkembangan berita apa, ada mungkin keluhan-keluhan apa. Nah, itu biasanya kita update dulu ya. Sebentar. Ya, kita coba apa yang perlu kita respon di situ. Itu kadang-kadang kita chatting dulu dengan teman-teman, baik Kopas Jabodetabek maupun secara nasional.
Jadi menerima feedback dari mereka dulu ya, ada apa nih kira-kira gitu ya? Kita kadang-kadang itu yang harus kita dahulukan sebelum kita keluar melakukan kegiatan di luar, karena itu kadang-kadang kan ada yang harus diatasi dulu, ada yang berikan, ya mungkin kita butuh masukan-masukan juga, dan kita juga butuh memberikan saran kepada teman-teman. Take and keep-nya antara kita dengan teman-teman ini juga sangat berguna sekarang dengan adanya WA group sekarang ini. Jadi kita bisa monitor daerah mana saja perkembangannya, ada gejolak misalnya baik mengenai harga, mengenai permasalahan pasar dan lain-lain, itu kita bisa mendapatkan informasi antar sesama teman melalui grup WA ya. WA. Gitu. Olahraganya kapan, Pak? Sabtu Minggu tadi? Saya ya Sabtu dengan Minggu itu biasanya. Ya kalau gini kan apalagi hari Senin, hari kerja, nggak sempat. Ya. Sabtu Minggu ada sebentar. Biasanya apa? Bulu tangkis, main tenis, lari atau apa? Enggak, saya jalan kaki. Kalau enggak ya sepeda kecil lah. Kalau ya dulu memang waktu masih tergolong agak muda. Ya masih muda kok sekarang, Pak. Ya, ini cuma anginnya saja. Dulu suka badminton. Hobi saya memang main badminton. Nah, selain itu juga kadang main catur. Oh, catur. Mengasah olahraga itu bukan cuma fisik, tapi otak kita juga butuh diberikan asupan olahraga gitu ya. Mikir terus gitu, Pak ya. Catur. Masih rutin sekarang main? Kalau catur masih, artinya kalau catur kan kadang-kadang masih ada inilah, ya untuk pergaulan aja, untuk dengan teman-teman, kadang-kadang ngumpul di lingkungan, itu kan kadang ada di pos RW. Wah, sambil ngopi malam-malam enak tuh, Pak. Nah, sambil ngopi, kopi hitam, suguhannya pisang goreng gitu ya. Betul. Nah, itu kadang-kadang teman ada aja yang ngajak gitu. Iya. Kalau badminton nggak lagi sekarang. Kenapa? Udah nggak ada lawan tandingnya? Udah kalah semuanya sama Pangadiran? Iya, nggak mungkin lagi. Ganti cucu sekarang. Cucu? Cucu, ini yang ikut ikut latihan lah di klub. Nah, kumpul-kumpul sama keluarga, kapan tuh Pak? Quality time dengan keluarga? Anak, istri, atau cucu tadi bahkan? Ya kebetulan seperti kemarin gitu. Kayak kemarin tuh juga ada sempat kita main dengan cucu, nemenin cucu main. Nemenin. Ke mall biasanya? Ya, enggak. Kemarin kebetulan ngajak ke kolam renang. Sukanya dia kan renang dia, selain olahraganya. Cucu ini kebetulan suka main di tempat-tempat air lah gitu. Itu kalau main sama anak atau cucu, anak-anak sekarang kan di Jenggel ya biasanya. Nah, kemarin kebetulan ke Bogor. Wah itu enak ya kalau memang bisa main sama cucu ya, sebagai seorang kakek. Itu kalau weekdays-nya sudah sibuk, weekend bisa main sama anak atau sama cucu, wah itu luar biasa memang, Pak. Alhamdulillah. Stres hilang, kita dapat energi baru ya. Ya, hiburannya di situ sekarang. Hiburan utama kalau main dengan cucu gitu. Jadi kan aktivitas pasti tiap hari, Pak. Mungkin libur Sabtu Minggu doang ya. Senin sampai Jumat, terus-terusan berada di lapangan misalnya seperti itu. Masih. Cara Pak Ngadiran menjaga stamina, menjaga kesehatan, ada konsumsi tertentu, Pak? Jamu atau apa gitu biasanya? Seminggu sekali misalnya? Iya, kadang-kadang kan ada jamu Begelino itu, ya paling enggak ya itu memang karena resep tradisional ya, bagus itu. Ya tipikal orang di Jawa yang suka konsumsi jamu gitu, Pak ya? Ya. Rempah-rempah ya? Rempah-rempah. Bagus itu. Kadang ya paling tidak kan temulawak gitu, merebus temulawak. Kadang-kadang merebus kita tumbar,
itu baik, alhamdulillah, insya Allah untuk kesehatan kita. Selang-seling aja, ya tidak harus tiap hari, tapi paling tidak rebusan ketumbar, kemudian temulawak. Itu dicampur semua, Pak? Oh enggak, temulawak aja, nanti kunyit aja, kemudian ketumbar aja. Itu selang-seling aja. Itu apa? Setiap hari atau berapa minggu sekali? Ya paling nggak 2 hari sekali. Oh 2 hari sekali. Wah saya mau coba nanti. Ya. Mau coba. Ketumbar itu kan untuk apa ya? Untuk kesehatan jantung. Temulawak kan untuk kesehatan lever. Ya. Oh itu direbus aja, pakai gula nggak? Rebus saja. Gula kalau misalnya ada gula aren bagus. Kalau atau ganti madu kali ya? Ya jangan pakai gula putih lah. Gula merah boleh. Kalau ada gula aren. Wah, ini menarik nih. Bisa jadi tips kesehatan dari Pak Ngadiran ya, Sekjen Inkopas. Ini baru 27 ini soalnya. Apa tuh? Ya, ini kan 27 jalan. Usia. Tapi masih seger, luar biasa, kegiatannya masih aktif terus. Nah, ini kan pagi-pagi tadi katanya udah update terus-terusan ya dari grup WA. Ada isu paling baru apa sih Pak kalau di grup pagi ini? Masih soal harga-harga? Itu selalu itu kerjaan makanan hari-hari kalau itu. Ya permasalahan teman-teman baik mengenai situasi pasar saat sudah sejak pasca, artinya pasca pandemi, dalam pandemi itu memang boleh dikatakan berantakan usahanya. Kemudian pasca pandemi ini juga belum membaik, justru omset teman-teman pedagang itu sepi karena ya sekarang mau tidak mau kan berhadapan dengan online yang mana online itu memang tidak bisa ditinggalkan, ya, artinya itu juga memang harus diikuti. Tetapi permasalahan sekarang kan ada produk-produk yang dijual oleh marketplace ini, apakah itu produk legal atau ilegal? Yang jadi masalah karena harga di pasar tradisional kan banyak yang kalah gitu. Lebih murah gitu kalau kita belanja di marketplace? Ya betul. Harga di marketplace itu memang banyak yang harganya jauh lebih murah dengan yang ada di pasar tradisional. Kalau masalah kualitas itu kan kita tidak tahu persis lah. Tapi intinya itu harga kalah, banyak yang kalah. Oke. Pak, nanti sebelum kita bahas lebih detail Pak, ngobrolin tentang harga-harga, terus kondisi para pedagang pasar. Kami ingin tahu dong, ini Inkopas kan seringkali melalui Pak Ngadiran kita ngobrol terus nih di Elsinta ya, kalau ada kondisi-kondisi tertentu di pasar, harga-harga beras, sayur apa segala macam, kita sering ngobrol. Tapi kita belum kenal betul nih dengan Inkopas. Inkopas itu berdiri sejak kapan sih Pak? Halo Pak Ngadiran? Oke, sepertinya terputus ya. Nanti sinyalnya ya. Oke. Oh, ini sudah kedengeran lagi sekarang. Tadi Bapak mendengar pertanyaan saya? Ya, tadi saya sedang bertanya ini Inkopas supaya kita kenal lebih dalam lagi. Sejak kapan sih Inkopas ini berdiri, Pak? 1997. Oh, 97. Ya. 1997. Itu sebelum zaman gonjang-ganjing, menjelang gonjang-ganjing minyak goreng 98, ya, krisis ekonomi 98 waktu itu ya. itu, Pemerintahan Pak Soeharto turun waktu itu 97 udah alhamdulillah, ada. Ya, alhamdulillah kita ada dan diberikan kepercayaan oleh pemerintah zaman Pak Habibie, Pak Menteri Koperasinya almarhum Pak Adi Sasono. Kita diberikan kepercayaan untuk menjaga stabilitas harga. Jadi kita punya pengalaman menurunkan harga minyak goreng dari 10.000 diminta untuk menjual ketika itu 4.600. Alhamdulillah bisa, tidak lama kita bisa kendalikan atas bantuan dan peran aktif dari pemerintah terutama karena keberpihakannya kepada kita.
Jadi gerakan Inkopas koperasi. ini jadi mitranya pemerintah begitu ya jadinya ya? Ya, Posisinya kita ya, Pak, sebagai organisasi pedagang independen, tetapi menjadi mitra pemerintah, karena terus terang secara kesejarahan Kopas ini mayoritas lahir tahun 80-an untuk Kopas. Jadi gini, strukturnya Kopas, Koperasi Pedagang Pasar itu adanya di pasar-pasar tradisional. Di tingkat provinsi ada pusat Kopas atau Puskopas, tingkat provinsi. Secara nasional itu ada Induk Kopas atau Inkopas. Inkopas. Jadi Inkopas ini membawahi semua koperasi-koperasi yang ada, koperasi pedagang pasar, di pasar yang ada tradisional di Indonesia, seluruh Indonesia gitu ya? Betul, betul. Total ada berapa Pak anggotanya Pak? Kalau Kopas secara nasional, Kopas itu ada 2.689. 2689 Kopas. Puskopasnya di provinsi dari 34 sekarang sudah 38 provinsi itu baru 23 provinsi yang sudah ada Puskopasnya. Begitu. Jadi anggota kita itu Puskopas dan ada beberapa Kopas yang diarahkan oleh pihak Kementerian Koperasi, beberapa Kopas yang berklasifikasi A itu bisa masuk menjadi anggota Inkopas. Itu dari Kementerian Koperasi ketika berdiri dulu atau pada awal mulanya, karena waktu itu belum banyak pusat Kopas, tapi ada Kopas-Kopas yang baik, itu diundang oleh Kementerian Koperasi, Direktur Perdagangan Kementerian Koperasi waktu itu mengundang Kopas di mana provinsi itu atau di kabupaten itu ada untuk mendirikan Inkopas tahun 97. Akhirnya tahun 97 itulah terbentuk ya terbentuk Inkopas. Nah, kegiatan dari Inkopas sekarang ini kan mengkoordinir semua puskopas yang ada di Indonesia ya, yang di level provinsi, kemudian induknya itu Inkopas. Kegiatannya ngapain aja sih Pak? Ya, kita terutama kan memfasilitasi kawan-kawan pedagang, di mana kebutuhan pedagang ini kan di-handle atau diatasi melalui Kopas yang ada di pasar tersebut. Kemudian mereka akan menyampaikan kepada kita dan kita melakukan kerjasama antara Kopas ataupun Puskopas yang ada di provinsi, karena mereka adalah tempat bernaungnya kawan-kawan pedagang yang ada di pasar-pasar tersebut. Nah, kemudian kita memfasilitasi kebutuhan mereka, baik barang maupun jasa usaha yang dibutuhkan oleh teman-teman. Pengadaan barang khususnya itu dibantu oleh kita. Apa saja biasanya kebutuhan pedagang itu, Pak? Ya, terutama ya gejolak belum lama kan ada minyak goreng, kemudian belakangan ini ada beras, baik tahun kemarin maupun tahun ini. Ini kan ada gejolak beras lagi. Kemudian kebutuhan-kebutuhan lain misalnya ada tepung, ada komoditi lain yang dibutuhkan oleh kawan-kawan. Kita membantu menjembatani, mencarikan sumber-sumber barang yang dibutuhkan oleh teman-teman itu. Ini sedikit banyak juga ikut membantu mendistribusikan barang-barang kepada para pedagang, kemudian pedagang tinggal menjualnya saja kepada para calon pembeli, konsumen gitu Pak ya? Ya, tapi itu kita lebih mendelegasikan kalau itu kepada Kopasnya. Jadi kita yang mencarikan ke sumbernya, kemudian nanti yang mengatur kepada teman-teman pedagang itu adalah primer Kopasnya. Kita begitu. Supaya ini kan jadi sama-sama jalan organisasi baik dengan tingkatnya nasional maupun di lokal. Itu bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi untuk mencari sumber barang, termasuk juga pembiayaan. Misalnya ada kebutuhan sumber pembiayaan yang di anggota itu kurang, bagaimana kita menghubungi kepada pihak-pihak lembaga keuangan untuk supaya bisa memberikan pelayanan yang tepat sasaran kepada kawan di pasar, baik bisa melalui Kopasnya maupun ada yang bisa melalui pedagangnya langsung. Jadi
kita tidak kaku, kita fleksibel saja melakukan kerjasama dengan para pihak, kerjasama dengan produsen maupun juga kepada Pemda setempat, di mana Pemda kan kadang-kadang juga butuh bantuan baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi, di mana yang mereka juga butuh kerjasama dengan kita dalam rangka khususnya kalau ada gejolak harga, kita berupaya membantu tugasnya pemerintah, tetapi kita juga membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui teman-teman kita agar supaya terjangkau mendapatkan barang-barang atau komoditi yang memang itu harganya terjangkau, begitu. Oke. Wah, ini menarik banget, bahkan tadi ketika banyak sekali anggota dari Inkopas yang merupakan gabungan dari Puskopas ya, Pusat Koperasi Pedagang Pasar di tingkat provinsi ataupun Kopas yang ada di tiap-tiap pasar. Ini ada pendengar yang menyampaikan udah bisa bikin partai nih, Pak. Ya, jadi gini, kami ini kan karena kita ini badan usaha, memang kalau cerita mendirikan partai itu kan beda lagi lah. Kami bukan ahlinya, kami adalah independen saja. Tetapi kalau person-person kita, kawan-kawan kita, ada yang ikut di partai warna apapun yang ada di negara kita itu dipersilahkan saja, tapi yang penting kita harus selalu bisa menjaga kerukunan dan persahabatan antara kita. Saya pikir itu yang penting. Pak Ngadiran, kita jeda sejenak Pak, kurang lebih sekitar 1 atau 2 menit, nanti kita balik lagi. Karena ada beberapa pertanyaan dari netizen Pak, yang bertanya tentang Inkopas ataupun Pak Ngadiran juga. Nanti kita bahas sedikit nih, ini kan sebentar lagi kita mau menyambut 2024, ini tahunnya tahun politik. Saya bukan mau mengarah ke politiknya soalnya dalam posisi Inkopas ya, karena tadi Pak Ngadiran sudah menjelaskan posisi Inkopas itu independen, tapi lebih kepada apa harapan Inkopas atau Pak Ngadiran kepada pemerintahan yang akan datang. Apa sih kira-kira yang harus dilakukan? Karena kan tentu banyak aspirasi yang diserap ya oleh Inkopas dari Puskopas ataupun para pedagang pasar di seluruh Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan termasuk kegiatan-kegiatan lainnya dari Inkopas dan Pak Ngadiran juga tentunya setelah yang berikut ini. Power Breakfast. Elshinta Update. Kontingen Indonesia meraih prestasi yang luar biasa dalam Asian Para Games 2022 tahun 2023 di Hangzhou, Tiongkok dengan perolehan medali yang melebihi target dari yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Menko PMK Muhadjir Effendi, meski saat ini belum dipastikan jumlah nominal bonus yang akan diberikan, namun menurutnya selain nantinya tidak akan jauh berbeda dari nominal yang diberikan kepada atlet Asian Games, juga akan diberikan hadiah rumah tinggal melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada atlet peraih medali apapun. Bonus untuk nilai nominalnya kalau dalam bentuk uang kita belum tetapkan karena itu harus diusulkan ke Kementerian Keuangan, nanti akan diambilkan dari BUN ya, dari Bendara Umum Negara, tapi mungkin ya tidak jauh beda dengan yang diberikan kepada para atlet Asian Games kemarin ya. Kemudian saya yang kemarin juga langsung kontak ke Pak Menteri PUPR, dan beliau menjanjikan nanti akan mendapatkan peraih medali, apapun medalinya itu akan diberi bonus berupa rumah tinggal. Pak Menteri PUPR tentu saja nanti mau menunggu arahan dari Bapak Presiden, tapi itu komitmen yang nanti saya akan bertanggung jawab untuk menagih beliau. Muhadjir Effendi juga menyampaikan mampunya kontingen Indonesia meraih medali melebihi target. Hal tersebut dikarenakan selain melakukan latihan yang rutin, juga persiapan baik dari tim, panitia dan penyelenggara yang bekerja secara terintegrasi dan kompak. Seperti diketahui berdasarkan klasemen terakhir, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-6 dengan total 95 medali dengan rincian 25 medali emas, 30 medali perak, dan 36 medali perunggu.
Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Power Breakfast. Untuk Anda pendengar dan juga netizen yang baru saja bergabung, Anda bisa dengarkan atau lihat secara langsung juga Power Breakfast di YouTube-nya Elsinta atau di akun X dan juga media sosial lainnya di Elsinta, tentunya di Radio Elsinta. Saya masih bersama Pak Ngadiran. Pak Ngadiran adalah Sekjen Inkopas atau Induk Koperasi Pedagang Pasar. Pak Ngadiran, ini ada beberapa pendengar yang juga menanyakan apa saja sih Pak kriteria untuk bisa bergabung dengan Inkopas? Kalau individu apa, kemudian kalau dari koperasi apa begitu Pak? Oh ya, pertama koperasi yang bisa bergabung menjadi anggota Inkopas adalah koperasi pedagang pasar yang sudah berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian mereka harus melakukan rapat anggota tahunan 3 tahun berturut-turut. Paling tidak itu dari situ bisa dilakukan kalau sudah bisa menjadi anggota atau belum. Kalau dia belum kan itu tugas Dinas Perdagangan dan Koperasi setempat untuk membimbing mereka ataupun menyehatkan koperasi itu agar supaya dia bisa menjadi koperasi andalan para anggota atau dikatakan koperasinya sehat. Itu. Jadi sederhana saja. Koperasinya sudah berbadan hukum, legalitasnya sudah jelas, kemudian melakukan rapat anggota tahunan 3 tahun berturut-turut. Dari situ berarti itu secara keorganisasian koperasi itu dinyatakan sehat. Kemudian nanti menyatakan atau mengisi formulir yang disediakan bahwa dia bersedia menjadi anggota, mau memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Inkopas. Artinya anggaran dasar yang dipakai, anggaran rumah tangga yang dipakai, maupun aturan-aturan yang berlaku di Inkopas. Selain dari itu juga menyimpan membayar simpanan pokok, karena koperasi itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi membayar simpanan pokok sebagai anggota itu 5 juta, tetapi tidak mau dibayar sekaligus boleh, mau dibayar bertahap boleh. Paling tidak umpamanya mau dicil setahun itu 5 kali, 4 kali, atau berapa kali. Itu untuk puskopasnya atau para anggota, para pedagangnya? Anggotanya. Anggotanya itu harus badan hukum, bukan pedagangnya. Jadi koperasinya ya yang bayar 5 juta tadi ya. Itu. Yang jadi keanggotaan kita itu badan hukum koperasi, baik primer yang ada di pasar maupun sekunder yang ada tingkat provinsi. Begitu. Jadi kalau pedagangnya menjadi anggota Kopas. Ada di pasar berarti tinggal tanya ke pedagang atau pengurus Kopas yang ada di pasar masing-masing kalau kayak begitu Pak ya, kalau mau jadi anggotanya ya. Oh ya, jadi untuk menjadi anggota itu mereka kan biasanya diputuskan di rapat anggota mereka dulu. Mau menjadi anggota di tingkat provinsi atau di Puskopas. Tetapi kalau misalnya sudah ada di provinsinya itu Puskopasnya, biasanya dia menginduknya di Puskopas saja. Jadi tidak ada larangan sebagai anggota primer Kopas atau Kopas yang ada di pasar itu menjadi anggota di Inkopas, itu boleh sejauh memenuhi syarat yang ditetapkan. Oke, karena begitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Iman. Pak Ngadiran, kalau mau gabung ke grup pedagang pasar bagaimana caranya? Ada ketentuan khusus kah? Itu yang pertama. Ini nyundul sedikit soal mudik gratis nih Pak. Walaupun lebarannya puasa aja belum nih Pak Iman ya. Kemudian Pak Edi, apa syaratnya untuk menjadi anggota Inkopas bagi pedagang pasar? Jadi tadi sudah dijelaskan yang jadi anggota Inkopas itu adalah Puskopas. Jadi koperasinya Pak.
koperasinya. Kalau individunya Pak Edi ingin gabung masuk ke Inkopas, berarti Bapak harus gabung dulu ke koperasi-koperasi yang ada di pasar-pasar gitu ya? Betul. Ya, betul. Jadi si pedagang atau yang ada di pasar itu silakan menjadi anggota koperasi yang ada di pasar setempat. Baru nanti koperasinya itu yang menjadi anggota di Indo. Begitu. Ya. Ada Pak ada Pak Alvan Gunawan, Pak Ngadiran, siapa sih Pak sebenarnya yang menentukan atau pemain harga yang sebenarnya pemain harga yang bermain dalam naik turunnya harga kebutuhan pokok yang ada di pasar-pasar kita ini, Pak? Mohon maaf kalau itu sering saya kemukakan dan ini kalau ini diulang-ulang saya mohon maaf. Yang menentukan harga itu adalah yang punya barang. Yang punya barang berarti dia punya uang untuk membeli barang, dalam arti mungkin bahasanya kan bukan beli eceran tapi mereka berinya grosiran. Yang punya barang siapa? Kemudian tentu punya barang berarti dia punya uang atau dia punya jaringan. Dan yang tidak kalah pentingnya mereka mesti yang punya gudang. Tidak punya gudang tapi dia punya jaringan bisa menentukan. Kurang lebih sih itu. Yang punya barang itu siapa? Yang punya uang. Berarti dia bisa membeli dalam jumlah tertentu. Nah, tentunya di situ juga dia punya tempat penampungan atau punya gudang atau mungkin dia punya jaringan. Itu adalah yang bisa memainkan harga. Begitu. Ya, tapi kalau sampai naik turun harga yang tidak terkendali itu gimana tuh Pak? Ada beberapa faktor. Tidak terkendali, mungkin karena yang punya barang tadi mengeluarkan barangnya tidak rutin atau tidak dalam jumlah normal. Katakanlah bahasanya ditaruh di gudang dulu, keluar tapi sedikit-sedikit. Itu juga berpengaruh kepada supply dan demand. Ya, supply-nya sedikit, demand-nya masyarakat lagi butuh-butuhnya gitu ya. Itu akan berpengaruh bagaimanapun akan bergerak. Nah, supply-nya, satu kan bisa supply-nya itu dari distributor atau mungkin dari pabrik kan biasanya kalau barang dari pabrik kan dia punya distributor yang ditentukan oleh pabrik. Nah, dia yang mengatur adalah distributornya. Dari distributor itu biasanya kan tidak langsung kepada pedagang, tetapi kepada agen atau kepada grosir yang dikirim barang dari pabrikan. Kalau misalnya barang pabrikan. Kemudian kalau barang dari pertanian, dari pertanian tentu dia barang itu bukan dari petani langsung kepada pedagang, tapi biasanya dari petani itu kan ada pengepulnya. Nah, pengepulnya ini biasanya mereka sifatnya perorangan atau pengepul yang sifatnya dia berorganisasi atau berkelompok. Misalnya kelompok tani. Kelompok tani kan dia bisa mengkondisikan kawan-kawan di dalam suatu kelompok itu sehingga supaya dia punya bargaining. Tetapi kalau yang melakukan pengepulan barang dari petani itu adalah orang per orang, atau mungkin kalau bahasa dulu atau bahasa kapan sering disebut sebagai pengijon, ya mereka yang biasanya bisa melakukan permainan harga, menggerakkan harga itu, harganya naik atau harganya stabil atau harganya turun. Ya, kalau sekarang harga-harga kebutuhan pokok apa Pak yang masih belum stabil dan diharapkan oleh Inkopas ini bisa segera distabilkan oleh pemerintah? Yang sangat dirasakan adalah beras, karena beras ini sudah berapa bulan. Faktor memang betul karena iklim itu kan berpengaruh kepada panen dari petani kan panennya tidak memenuhi standar, baik yang ada beras, kemudian gejolak cabai dalam beberapa hari ini juga sangat mahal karena kekurangan ketersediaan air untuk pertanian tersebut. Jadi
yang sedang atau sudah beberapa bulan dirasakan harganya sangat memberatkan masyarakat itu kan bahan pokoknya kan beras. Selain dari hasil pertanian kita lagi tidak memenuhi kebutuhan, satu sisi pemerintah juga sudah berupaya melakukan impor. Tetapi kan ini barang ada yang ngatur. Yang ngatur kan baik dari Bappenas, tentu kaitannya dia kebijakan dari Menteri Perdagangan bagaimana, dari Menteri Pertanian seperti apa, kemudian dari Bappenas itu kebijakannya seperti apa. Dari Bappenas kan mendelegasikan pendistribusian atau penyalurannya itu kan melalui Bulog. Kemudian Bulog kan baru menyalurkan kepada mitranya, dalam hal ini adalah pedagang-pedagang yang dianggap selama ini sudah bermitra kan pedagang besar atau pedagang yang ada di induk. Tapi satu sisi selama ini sebenarnya kami juga sudah berpuluh-puluh tahun menjadi mitranya Bulog. Tetapi karena secara personnya pejabat Bulog kan silih berganti. Sehingga kebijakan para pimpinan Bulog itu satu pemimpin dengan pemimpin lain kan berbeda-beda. Jadi mengistilahkan begini, kalau negara tidak aman kan pasukan Kopassus yang turun. Kalau harga tidak aman, dulu, ini jadi cerita lama lagi, pasukan Kopas yang diturunkan untuk membantu menjaga stabilitas harga ini pasukannya Kopas-Kopas. Ya pedagang itu, melalui Kopas, melalui Pus dan Inkopas. Tetapi kenapa belakangan ini pasukan kami itu boleh dikatakan tidak begitu dianggap atau tidak diberikan pembinaan lagi. Sehingga lebih senang bermitra dengan swasta murni. Nah, entah apa latar belakang dan apa alasannya kan itu urusan kebijakan pemimpin atau pimpinan di dalam satu periode ke periode dan seterusnya. Jadi kami sebenarnya ingin menyediakan kebutuhan masyarakat itu yang terjangkau, yang mudah, dengan harga memang terjangkau oleh mereka. Tetapi kalau kita sendiri tidak diberikan kepercayaan, mau ngapain? Karena yang punya barang itu kan dari sana, yang ngatur segala sesuatu, baik barang yang sifatnya dari lokal maupun barang dari impor, itu kan ada yang ngatur. Kami tidak punya kekuatan untuk bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang dalam arti besar lah. Kami adalah kumpulan orang, bukan kumpulan duit. Kami kumpulan pedagang, kumpulan warga masyarakat pedagang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau selama ini kita dulu sering diperankan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, sekarang itu kan kurang mendapatkan perhatian itu. Kemudian kalau ada koperasi-koperasi yang sakit, ada koperasi-koperasi yang tidak sehat, tidak disehatkan atau tidak dilakukan pembinaan oleh dinas koperasi setempat. Atau kalau sekarang kan dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian. Jadi dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian. Baik yang ada di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi maupun secara nasionalnya di kementerian. Jadi strukturnya seperti apa dan bagaimana tugas dan kewajiban serta kewenangan dinas itu sekarang itu kami sering mengeluh tidak ada upaya melakukan penyehatan bagi koperasi yang sakit, tidak ada pembinaan bagi koperasi yang sangat membutuhkan pembinaan. Jadi kita dipertemborkan dengan katakanlah dengan di ring tinju bebas. Kita kadang harus bertempur dengan kelas berat. Kapan satu ketika kita bertempur aja di kelas menengah dan kelas ringan, ya kita tidak lawan tanding kita. Siapa yang jadi wasit? Kita belum apa-apa. Dihadapkannya kadang-kadang kita udah ciut kita. Belum sampai bertempur aja kita udah ciut duluan. Oke. Ya, mohon maaf. Di mana letak peran dari Menteri Koperasi ataupun
kementerian terkait melakukan pembinaan, baik pedagang, koperasinya, maupun wadah organisasi pedagang dalam rangka untuk membantu semua pihak terkait. Oke, Pak Ngadiran sebagai penutup ini Pak, karena tadi sempat saya singgung bagaimana Pilpres atau pemilu di 2024, apa harapan dari Inkopas atau Pak Ngadiran Pak berkaitan dengan bagaimana ketersediaan barang, harga dan lain sebagainya. Silakan. Ya, baik, makasih. Kami berharap kepada siapapun nanti yang akan dipilih oleh masyarakat, yang akan diberikan amanah oleh masyarakat, kita berharap betul bahwa ke depan mesti memberikan perhatian cukuplah kepada kami, komunitas pedagang pasar tradisional, baik yang dalam wadahnya Kopas, Puskopas maupun Inkopas. Karena apa? Kadang para kompetitor atau pada politisi ini kadang-kadang saat kampanyenya janjinya banyak, tapi faktanya ya sudah menang ditengok juga enggak. Kurang dalam memberikan pembinaan. Artinya janjinya banyak yang tidak dipenuhi. Sehingga banyak pasar-pasar yang sebenarnya sangat membutuhkan perhatian khusus, pembinaan khusus dari instansi yang terkait, baik pemdanya, baik politisinya, maupun ya pemimpin pemerintah daerah sampai dengan pemimpin nasional. Kadang-kadang hanya dipakai untuk iklan saja, tetapi setelah jadi ya lupa. Nah, ini mohon untuk ke depan tidak begitulah. Jadi siapapun kita dukung, siapapun kita sukseskan, pemilu damai, pemilu yang riang gembira, tetapi jangan sampai nanti sudah jadi dilupakan kita ini. Nanti kita ingatkan lagi Pak, mungkin kita ingatkan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Ngadiran. Pak Ngadiran, terima kasih waktunya, luar biasa Pak. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini, mudah-mudahan lancar semuanya Pak ya. Amin, makasih. Mohon maaf lahir batin mungkin ada yang kurang berkenan di masyarakat maupun pejabat. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Ngadiran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih Pak Ngadiran, sehat juga untuk Pak Ngadiran. Itu tadi obrolan kami bersama Pak Ngadiran, Sekjen Inkopas dalam Power Breakfast. Nanti kita ketemu lagi ya dalam Power Breakfast di kesempatan berikutnya, tentu dengan narasumber yang berbeda. Karena kita akan kupas juga bagaimana kehidupan mereka sehari-hari di luar tugasnya masing-masing. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Power Breakfast.